Itu tadi yang di bawah itu tadi tulisannya apa itu, Nunu? Abah Anja Nunu mau naik panggung itu. Abah Anja Nunu mau naik panggung. Ya. Terus kalau udah naik panggung mau apa? Salim. Salim. Oh, mau salim. Ya udah, ayo salim. Cuman mau salim. Enggak. Bukan. Memang Nunu pengen ketemu sama Abah Anja. Ini maunya Nunu sendiri apa maunya ibu apa disuruh siapa? Maunya Nunu. Maunya Nunu sendiri. Kenapa Nunu kok kepengen ketemu sama Abah Anja? Pengen mondok ke pondoknya Abah Anja. Duh, pengen mondok ke pondoknya Abah Anja. Iya. Iya. Ini anak ini tulus, jujur. Sampai nangis loh dia. Kenapa sih Nunu kok pengen mondok di pondoknya Abah Anja? Cita-citanya. Oh, cita-citanya pengen mondok di tempatnya Abah Anja ya? Iya. Nanti Nunu diistimewakan. Artinya diprioritaskan nanti yang bener-bener pengen mondok. Tahu pondoknya Abah Anja dari mana? Tahu dari TikTok. Oh, tahu dari TikTok. Taunya dari TikTok. Ya, nanti Nunu mondok di pondoknya Abah Anja ya. Nah, cita-citanya apa Nunu? Jadi polwan. Oh, pengen jadi polwan, Pak Kapolsek. Bener, lulusan pondoknya apa udah beberapa yang jadi polisi, ada yang udah jadi tentara. Nunu nanti juga bisa. Hebat Nunu, apalagi nanti pinter ngaji, syukur-syukur hafal Quran, jadi polwan. Oh, kalau Nunu hafal Quran nanti masuk Polri ndak usah tes. Langsung diterima ya Pak Kapolsek ya. Top nanti ya sayang ya. Kok Nunu nangis sih? Terharu bisa ketemu Abah. Masya Allah, terharu bisa ketemu Abah. Seneng ya Nunu ya? Sama, Abah itu kalau sama anak-anak yang kayak Nunu ini seneng banget Abah. Cantiknya Masya Allah. Saman pengen tak demek pipi nere nih. Gila nih ya. Ini anak ini tulus ini. Tulus banget. Masya Allah. Suka ngeliat YouTube-nya Abah ya? Suka. Berarti tahu channel YouTube-nya Abah apa namanya? Oh lupa. Anza channel. Di subscribe dong. Hah? Udah? Kok lupa? YouTube-nya Abah itu namanya Anza channel KH Anwar Zahid. Di subscribe dong yang belum. Ditonton tuh videonya. Udah subscribernya udah 3.170.000. Udah 3,17 juta. Nanti apalagi ditambahi kamu. Nambah saudara gitu loh maksudnya. No. Suka. Ibu juga suka nonton videonya Abah? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Nggak tahu? Kok nggak tahu? Bapak? Suka. Suka. Kalau ibu enggak? Ibu sukanya nonton apa? Ibu senam sukanya. Hah? Apa? Ibu sukanya senam. Oh, ibu sukanya senam. Ibunya mana? Ibunya mana? Oh ini. Oh ini sukanya senam. Iya. Emang ibu ikut senam di balai desa? Bukan di sanggar-sanggar. Oh ikut senam di sanggar-sanggar. Sering ya ibu ke sanggar-sanggar itu senam ya biasanya. Oh senam masih gendut tuh. Nunu meskipun nggak senam aja langsing, tetap cantik Nunu, nggak kayak ibu. Lihat itu. Kalau senam pakai kaos itu ya ibu ya. Huh? Iya. Berangkat sendiri apa diantar sama ayah? Biasanya sendiri, biasanya diantar. Oh biasanya sendiri, biasanya diantar. Pakai musik itu kalau senam-senam. Iya. Kalau di rumah ibu pernah senam? Enggak. Ngapain kalau di rumah? Kerja nyetrika. Oh kerjanya nyetrika. Nunu udah pernah ngomong ke ibu pengen mondok? Udah, tapi kayaknya nggak boleh. Terus putrine iki kon senam kaya ibuke ngono. Ngomongnya gimana ibu kok nggak boleh? Katanya jangan jauh-jauh dulu, yang deket dulu katanya. Oh jangan jauh-jauh dulu, yang deket-deket dulu. Oh ibu gak beres itu. Udah nggak apa-apa, langsung berangkat. Yang dari Tegal itu udah banyak no. Yang di rumah, yang di pondok Abah dari Tegal udah ada beberapa kok. Nanti temennya banyak, nggak usah ngurusi ibumu. Terus misalnya Nunu sama ibu disuruh jadi instruktur senam, mau apa enggak Nunu? Enggak.
Nunuk cita-citanya pengen jadi polwan kan? Ya. Lah iya, daripada ibumu tuh. Itu sing sehat apa? Sehat ya sholat tahajud, sholat duha. Wis sehat itu ngalang-alai senam. Rawatib, duha, tahajud ini ngalang-alai senam, ora usah idal-idul. Ibumu namanya siapa? Nur Aini. Nur Aini, panggilannya juga Nunuk. Panggilannya Eni. Hah? Panggilannya Eni. Oh, panggilannya Eni. Ya. Nunuk anak keberapa? 2. Anak kedua. Kakaknya cowok apa cewek? Cowok. Udah kuliah apa masih sekolah? Udah kerja. Oh, kakaknya udah kerja. Adiknya? Nggak punya. Oh, nggak punya. Pengen punya adik nggak? Nggak. Makanya ibumu senam itu pengen punya adik. Pinter kamu. Kamu ngaji Qur'annya udah sampai juz berapa, Nunuk? Udah hatam. Loh, Masya Allah. Padahal ibunya gak khatam loh. Nunuknya jam ini kelas 5 aja udah khatam. Kamu pengen ngafalin Quran gak sayang? Ya. Loh kan, top ini. Sekarang Nunuk mau tampil apa? Kalau udah ketemu sama apaan? Apa deh? Apa terserah deh. Terserah deh. Juz amanya udah hafal? Udah. Udah hafal juz amma? Udah semua. Udah semua? Sama doang. Ya juz amma doang. Ya nggak apa-apa. Baru kelas 5 udah hafal juz amma. Daripada ibunya Nunuk itu hafalnya juz mangga, juz apel, juz alpukat. Mending Nunuk ini udah hafal juz amma. Coba kalau surat Al-Mutaffifin bisa nggak? Wailul lil mutaffifin. Oh, panjang banget. An-Naba aja ya, coba ayo. Suaranya nggak bagus. Hah? Suaranya nggak bagus gak Bapak ya? Nggak apa-apa. Apa tuh nggak harus suara bagus. Yang penting Nunuk hafal. Ya. Yang penting tajwidnya bener sayang. Ayo coba kayak apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Udah cukup sayang, cukup. Saya berani yakin, berani memastikan yang ngajari bukan ibunya. Yang ngajari siapa sayang? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Abdul Jamil. Pak Ustadz, ya tenan. Dudu ibune sing ulang. Nambah ibune ya diulangi velocity. Ibune ora bisa tiktokan. Hah? Ibune ora. Orang bisa tiktokan tapi pinter senam. Ya Allah, ya Karim, suka aku. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul ya sayang ya. Amin. Ibu suka marah ya? Ya. Hah? Ya. Iya. Biasanya marahnya kalau lagi apa? Biasanya ibu Nggak suka. berangkat sekolah. Ya kamu yang salah, nggak berangkat sekolah ya dimarahi. Ibu sama ayah lebih suka marah mana? Ayah. Loh, masa ayahnya lebih galak? Gimana galaknya? Ya marah-marah. Kenapa marah-marah? Kan udah ayahnya marah-marah, ibunya cerewet pula. Ini kamu berarti mau dicetak jadi anak hebat kamu. Amin. Top. Semangat ya sayang ya. Ya. Mau sarung? Sarung sama sarung. Mau sangu sama sarung? Ya. Ini aku yakin ulangan ibu ini. Nah, kamu apa namanya nanti kalau dikasih sarung sama apa? Sarungnya dikasihkan siapa? Buat aku, buat Oh. mondok sih. Oh, buat mondok. Ada yang badek nggak ya anak-anak bawa sarung nggak? Mana anak-anak? Mana? Oh ini. Loh. Ya Allah ya Karim. Oke. Oh ini ada pengumuman. Mungkin ada jamaah yang pengen ikut umroh bareng Abah Hanza. Insya Allah bulan Agustus, awal Agustus insya Allah saya akan bimbing jamaah umroh. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang pengen ikut umroh bareng Abah Hanza.
Insya Allah nanti keberangkatan di bulan Agustus. Biayanya sekitar 32 jutaan, udah full semuanya. Ya mungkin ini ya biaya itu karena sesuai dengan fasilitas hotel dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah kalau bareng sama saya nggak mungkin nggak ada hotel jauh, itu hotelnya insya Allah dekat. Kalau mungkin ada yang kepingin ikut, nanti bisa menghubungi admin di YouTube ada, di IG juga ada, itu ada nomor HP-nya. Bisa nonton di IG. Kalau IG-nya saya itu @abah_anza, Abah Anza official. Abah Anza official itu Instagram saya. Ya, di follow ya, nanti tak full back. Oke, ini ada sarung buat siapa namanya? Nuno. Sarungnya, oh ini tak kasih yang batik aja buat kamu ya. Kamu cewek. Ini tuker. Tak kasih yang batik kayak yang dipakai Abah ini sarungnya. Ya. Sama Nu. Nah kan, batik kan? Ya. Bagus, cakep. Sarungnya cap apa, Pak? Sarungnya cap apa, Pak? Cap mangga. Cap mangga dong. Ayo kata-kata bisa nggak? Loh ini malah ada Anza series. Jadi sarung mangga itu ada Anza series. Bonusnya fotonya Abah. Comel. Ini bonusnya ada fotonya saya, sarung mangga Anza series. Ayo kata-kata, sarung Cap sarung mangga dipakainya mandi tenggo adem. nah, apalagi di kulkas dulu dipakai nyaman tenggo adem. Ini ada Abah yang senyum. Anza series sarungnya batik kayak yang tak pakai ini. Anza series sarung mangga batik. Ya, yang berkenan bisa langsung beli. Terus sayang, tak kasih sangu, tapi jangan dikasihkan ibunya ya. Jangan dikasihkan ibunya. 100 cukup enggak, No? Cukup. Cukup, cukup. 100. Tak tambahi 100, jadi 200. Insya Allah pinter ya, nanti mondok ya sayang ya. Udah cukup. Tepuk tangan untuk Nuno, Masya Allah, top. Tepuk tangan juga untuk ibunya yang luar biasa. Kamu sayang, kamu berdiri. Kamu namanya siapa sayang? Loh nggak bunyi mic-nya Mas operator. Halo Mas operator. Mas Om operator, tolong diangkat suaranya, diangkat dikit. Halo. Dari tadi yang dipakai Nuno juga nggak bunyi mic-nya, makanya tak tuki mic saya. Halo. Sayang. Muhammad bin Afsya Afti. Panggilannya? Afti. Alamat rumahnya? Desa Pangarasan. Pangarasan sini? Iya. Masya Allah, kamu kenal Pak Kepala Desa Pangarasan? Tahu? Tahu. Namanya siapa? Hendro. Hendro? Makanya nama Hendro itu mesti lemu orangnya. Ganteng enggak Pak Hendro? Ganteng. Ganteng. Orangnya baik enggak? Baik. Baik banget orangnya Pak Hendro. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? SD apa MI? MI. Berarti tahun ini lulus? Iya. Pengen mondok enggak? Iya. Hah? Iya. Bener? Bener. Di Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur? Bener? Cita-citanya apa? TNI. TNI? Ya tadi polisi, sekarang TNI. Siapa tahu berjodoh. Wah ini top ini. Ngajinya Al-Quran sudah? Sudah Al-Quran belum? Sudah. Sampai juz berapa? Satu kali. Udah khatam 1 kali. Anak Pangarasan ternyata pinter-pinter, nggak kayak bapaknya. Pinter kamu, top. Sekarang mau tampil apa? Adan. Adzan. Oke. Adzan untuk sholat apa adzan untuk mayit? Sholat. Wah, adzan untuk sholat. Adzan apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumatan, Maghrib. maghrib. Ayo, kamu mau adzan model Mekah, Madinah, Jakarta, Pangarasan, model mana? Hah? Mekah. Mekah. Dengerin ini. Namanya siapa panggilannya tadi? Afti. Afdi. Afdi mau adzan model Mekah. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai mic apa gini nak?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Lurah siapkan uang. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, anak sekecil ini suaranya keren. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Hayya 'alas salah. Masya Allah. Hayya 'alas salah. Masya Allah, suaranya Masya Allah. Hayya 'alal falah. Allah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah, tepuk tangan, aplaus luar biasa ini. Panggilannya Fadil, siapa? Afdi. Afdi. Afdi udah pernah ikut lomba azan? Dah, Udah. Di mana lomba azannya? kita pagi. Di tingkat apa? Kecamatan, kabupaten? Juara satu kabupaten. Juara satu kabupaten. Masya Allah. Abah pernah level lebih tinggi dikit, provinsi. Cuman Abah juara 2 waktu itu. Soalnya pesertanya cuma 2. Kamu keren kamu. Afdi. Afdi keren kamu. Dapat hadiah apa waktu itu Afdi? Pas juara 1 itu dapat hadiah apa? Dapat hadiah uang sama piala. Uangnya berapa? Ingat nggak? Enggak. Sama piala. Ya, Wah top. Kamu kalau di sini biasanya adanya di masjid apa di musola? di musola. Di musola. Musolanya mana? RT berapa? RT 2. RT 2. Kalau ini RT berapa? 1. RT 1 berarti sebelahnya sana itu. Iya. Wah, biasanya Afdi kalau azan itu waktu apa? Maghrib, isya? Maghrib. Oh, maghrib. Sering ya? Seneng aku kalau ada anak kayak gini. Lagi nanti kalau Afdi benar-benar jadi tentara. Oh, Afdi tukang azan, tukang ngimami, keren kamu. Kalau ngimami bisa? Bisa. Bisa. Coba kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa enggak kayak gitu? Belum? Hah? Oh malu, nggak usah malu. Yang malu harusnya Pak Lurah. Ayo coba. Bisa nggak? Coba kayak apa? Hah? Lihat Fatihah dulu, baca Fatihah.
Allahu Akbar, ngimami ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dah cukup sayang, cukup. Kamu sholawatan mesti pinter. Bisa? Bisa. Kalau azan kayak gini aja bisa, apalagi sholawatan. Enteng. Sholawatan mesti bisa, nyanyi mesti bisa. Pernah juara nyanyi? Enggak. Pilih mana, sholawatan sama nyanyi? Salawatan. Sholawatan apa? Coba, satu aja. Alamate. Alamate, selain alamate udah jelas pangarasan. Yang lain, jangan alamate. Apa? Coba, yang lain? Sunan Gresik. Sunan Gresik di sana. Yang Arab. Yang Arab. Tibil Qulub. Tibil Qulub enggak apa-apa. Ayo coba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Itu bukan Tibil Qulub. Busra. Tibil Qulub aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyid Tibil Qulub. qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha. Udah cukup, salim dulu ke Pak Lurah. Bentar, nggak dikasih duit nggak apa-apa, minta doa ya. Nah, minta doa. Udah. Insya Allah. Gimana? Terima kasih dong sama Pak Lurah. Ayo, terima kasih. Matur suwun Pak Lurah. Didongake Pak Lurah, didoakan. Moga-moga panjang umur. Terus? Rezekinya lancar. Terus? Masuk surga. Amin. 200.000 masuk surga. Ini enaknya, insya Allah Pak Lurah bangga. Oh, ini ada tambahan lagi nih loh dari Bapak Panitia. Ayo Gek, terima kasih. Ayo terima kasih yang Bapak ini Bapak terima kasih Bapak. Matur suwun ya Pak. Mugi-mugi. Mugi-mugi panjang umur. Masya Allah. Rezekinya lancar. Amin. Maju Masya Allah. Masuk surga. Iya, masuk surga. Masya Allah, sayang waktu nih, Afdi. Nih tak kasih sarung. Sarungnya apa Pak? Cap mangga. Cap mangga. Ayo kata-kata. Oh, ini tambahin lagi sama Bapak itu loh. Masya Allah. Yes, toh receh orang masalah. Penting kan duit. Ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Terus? Sarung cap mangga. Apa? Ayo, sarung cap mangga. Ayo. Sarung cap mangga semakin di depan. Oh, kalau pakai sarung cap mangga itu ke depan ya. Ya udah. Nah, nih tak tambahi. Tak tambahi 1. 2. Udah dari Pak Lurah, udah dari Bapak itu tadi. Masya Allah, pinter kamu. Nanti ketemu apa lagi kamu harus keren. Mondoknya di mana nanti kamu? Dalwa. Tepuk tangan, kasih support, semangat. Oh no, yowes, Afdi, matur suwun Abah. Semangat belajarnya ya sayang ya. Tingkatkan prestasinya. Oh, pinter. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, malaikat nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah keliru, malaikat nggak pernah salah, nggak punya nafsu soalnya. Maaf, malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Ini misalnya diperintah sama Allah, Jibril, siap. Ini ada ayat, sampaikan kepada Nabi. Ayat diterima. Begitu dilihat, wah bagus banget ini ayatnya. Udah, nggak disampaikan ke Nabi, diambil sendiri. Nggak ada. Malaikat korupsi itu nggak ada. Yang korupsi itu bukan malaikat. Halo? Malaikat nggak pernah salah. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, nggak pernah salah orang dalam mencabut nyawa. Kalau memang waktunya yang dicabut itu nyawamu,
nggak mungkin Israel mencabut nyawaku, tetap nyawamu yang dicabut. Nah itu orangnya udah siap itu kayaknya. Nggak mungkin salah orang malaikat Israel. Malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikael nggak pernah salah alamat membagi rezeki, maka rezeki nggak bakal tertukar. Kalau memang itu rezeki jatahku, nggak mungkin keliru ke kamu, tetap ke aku. Duh, malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo, Mas, pernah karaoke bareng malaikat Israel? Di naik klub sana ajub. Terus malaikat Israel gelele. Nggak ada. Udah. Binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal. Maka di dunia binatang nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Oh, binatang itu nggak punya akal, punyanya hanya nafsu. Sehingga binatang nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Binatang nggak tahu, orang nggak punya akal, mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Binatang nggak bisa membedakan karena nggak punya akal. Binatang hanya punya nafsu. Maka binatang itu nggak ada rasa malu, dia nggak punya malu, punyanya kemaluan. Jaran keliling kampung, mider desa, ora katokan, gandul, ya ora isen, biasa. Halo, meskipun banyak orang, ono wedhus lanang, kebelet kudu pipis, ora usah golek toilet, pokoknya no pinggir dalan ngadeg ya cur. Rampung ya ora cewek, mung digobek ning. Lah kok ana wong pangarasan. Akeh wong lho kuwi kudu nguyuh ora golek toilet, pinggir dalan ngadeg begagah. Seleretane apa celana iku ditarik sret, adike dibrosotno srut, cur. Kayak rampung ora cewek, ceweke mung nganggo obat. Maksudnya obat abet. Berarti padha karo ya Allah, karena binatang nggak punya akal, maaf, hanya punya nafsu. Wedhus endi? Wedhusnya mau mana ya wedhusnya? Wedhus lanang, wih ketok wedhus wadon saka kadoan, kayak wedhusnya wadon kayak bokongnya jentit, ambek buntutnya ndut, langsung dia lari, munggah celingkri. Loh, dadi deh. Upluk. Ya karena nggak punya akal. Paham nggak ini? Ya Allah. Halo? Karena binatang nggak punya akal, maka binatang nggak tahu nilai mana yang berharga, mana yang tidak, mana yang mahal, mana yang murah. Sorry, manusia yang nggak tahu nilai derajatnya sama dengan binatang. Ngapunten. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti sengsara, pasti menderita. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai, dia nggak bisa membedakan mana yang berharga, mana yang tidak, maka pasti dia akan salah pilih. Padahal hidup ini adalah pilihan. Lah orang yang nggak tahu nilai, dia pasti akan salah pilih, sehingga hidupnya sengsara, hidupnya menderita, hidupnya gagal. Contoh, tangan kanan sampean pegang berlian, segenggam, nilainya 20 miliar. Berlian, segenggam, larang, nilainya 20 miliar. Tangan kiri sampean pegang suket, segenggam, nilainya 2000. Dua-duanya toke nyang wedhus. Kira-kira
Wedhus, wong kene lek ngarani wedhus apa kambing? Wedhus pilih berlian apa pilih suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Dasar wedhus. Loh, kenapa dia pilih suket? Karena wedhus nggak tahu nilai, dia nggak bisa membedakan mana yang mahal mana yang murah, dia malah pilih suket padahal cuma 2.000 tuh harganya, murah banget. Dia nggak pilih berlian yang mahal yang 20 miliar karena wedhus nggak tahu nilai. Andaikan wedhus mau cerdas dikit aja, dia pilih berlian nilainya 20 miliar. Wilamun ditukokke suket entuk suket 70 kabupaten. Betul? Betul? Tuh. Wedhus taunya nafsu. Taunya nafsu perut, yang penting perutnya wareg, makanya dia pilih rumput. Lah manusia yang hidup hanya ngurusi nafsunya perut berarti podo karo. Bahkan mohon maaf, manusia yang hidupnya hanya ngurusi isi perut maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Wong urip sing diurusi mengisine weteng wae regane wong mau luweh murah tinimbang apa sing keluar saka jero weteng. Apakah itu? Bapak Ibu mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh jadi Ramadan semua. Ndak usah bulan-bulan liyane. Umpami panjenengan kok ngertos nilaine wulan Ramadan, fadilahe Ramadan, barokahe Ramadan, ganjarane Ramadan, yakin panjenengan nggak mau bulan-bulan selain Ramadan. Setahun 12 bulan jadi Ramadan semua. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, bulan 5 Ramadan, bulan 6 Ramadan, bulan 7 Ramadan, bulan 8 Ramadan, bulan 9 Ramadan, bulan 10 Ramadan, bulan 11 Ramadan, bulan 12 Ramadan. Tidak ada bulan-bulan lain. Saking besarnya pahala, saking besarnya barokah dan fadilah. Tapi karena orang pangarasan nggak tahu nilainya Ramadan, ketika Ramadan mau berakhir malah seneng, alhamdulillah poso gurgari kurang rong dina. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ada, wonge rada lemu. Karena nggak tahu nilai. Halo? Orang yang tahu nilainya Ramadan, ditinggal Ramadan, sedih, ditinggal Ramadan, nangis. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan pahala besar di tahun ini sudah berlalu. Kesempatan untuk mendapatkan fadilah dan barokah besar di tahun ini sudah lewat. Kita masih bisa qiyamul lail, sholat malam seperti bulan Ramadan kemarin, bisa kita lakukan sholat malam, tapi pahalanya beda dengan ketika sholat malam itu dilakukan di bulan Ramadan. Betul? Masih bisa baca Quran, tadarusan, tapi ganjarannya mboten sami karo tadarusan baca Quran di bulan Ramadan. Masih bisa i'tikaf, masih bisa zikir, tapi nilainya beda kalau dilakukan di bulan Ramadan. Makanya orang yang tahu nilai di tinggal Ramadan sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bapak Ibu, andaikan panjenengan tahu nilainya majelis ilmu, demi Allah setiap hari panjenengan akan berjuang keras untuk hadir di majelis ilmu, sejauh apapun ditempuh demi bisa hadir di majelis ilmu. Andai panjenengan tahu nilainya. Majelis ilmu itu majelis yang memudahkan jalan menuju ke surga. Rasulullah yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju tempat untuk ngaji, menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga.
sa'atun fi majlisil ilmi, 1 jam saja di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, itu khairun min alfi rakaatin, nilainya lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat 1 jam. Lah kalau jenengan ini tadi 4 jam, berarti kayak tahajud 4000 rakaat. Andaikan penjenengan tahu nilainya, ada majelis ilmu dimanapun penjenengan uber, penjenengan pengen datang. Tapi karena orang Pangarasan nggak tahu nilainya, mau datang ke majelis pengajian, lihat-lihat siapa yang ceramah. Pokoknya kalau yang ceramah dia suka, berangkat. Tapi kalau nggak dia suka, nggak berangkat. Ini yo datang, soalnya yang ceramah ki bersepon. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf, andaikan panjenengan tahu nilainya jamaah sholat subuh, kata Rasulullah, la atauha walau habuan, pasti akan berbondong-bondong mendatangi masjid, mendatangi musola untuk jamaah sholat subuh, meskipun sambil merangkak, walaupun ngesot, walaupun berangkang, ngosek-ngosek kaya iwak ra entuk banyu kae, mangkat ning masjid, wong semper-semper njaluk dipikul, wong setruk-setruk njaluk diterke nyang masjid nderek jamaah sholat subuh. Umpama ngerti nilaine kenembe assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo ngomong ora enak munggah. Kalau sampean lebih enak langsung tak kasih hadiah sarung telu. Munggah. Assalatu wassalamu alaik. Baru mendengar tarhim, geragapan, jerantalan, pelayon uber-uberan, cepet-cepetan datang ke masjid. Lah karena warga Pangarasan nggak tahu nilai, jangankan tarhim, udah komat. Kenapa? Karena nggak tahu nilai. Nah, Bapak Ibu para jamaah, kalau malaikat diberi akal nggak diberi nafsu, wajar malaikat itu baik, nggak ada nafsunya kok. Wajar kalau malaikat bener nggak punya nafsu. Binatang diberi nafsu nggak diberi akal, pantes kalau binatang itu nggak ada aturan. Kita manusia diberi dua-duanya, ya diberi akal, diberi nafsu, diberi nafsu sekaligus akal. Maka kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, manusia itu bisa lebih hebat daripada malaikat, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Maka sama-sama di surga nanti malaikat itu tunduk sama manusia, takluk sama manusia, dan siap menjadi pelayan manusia, pembantu manusia. Sampean kisuk lamun sido mlebu swarga, sido apa ora? Sampean kusuk sido manjing swarga apa ora? Lamun sido, malaikat-malaikat itu jadi pembantu sampean. Diperintah apapun nurut. Kat malaikat sini kat, pijitin kat, capek kat, pijitin kat, aku pengen duren kat, ambilkan duren kat, diambilin sama malaikat. Nek sido. Lah iya, lu malaikat sadar manusia loh dikasih nafsu kok bisa hebat sehebat itu. Kata malaikat, andaikan kita kaum malaikat ini dikasih nafsu, belum tentu bisa sebaik manusia. Sebaliknya, kalau akal manusia kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang mengendalikan akalnya, justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Kaget yo bene. Tak sengaja kok. Lo binatang jelek ya pantes, wong binatang nggak punya akal. Lah manusia lo dikasih akal,
kok nggak mau menggunakan akalnya, lebih bejat daripada binatang. Nah, pengendalian nafsu itu dengan sifat namanya sabar. 1 bulan Ramadan kemarin kita kesel bu, ngadeg terus, tekoke bojo Rika, tekake bojone Rika, ngadeg terus-terusan, kesel apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, satu lagi, habis ini doa. Apa? Sarung? Oke, habis ini sarung. Bentar, kalau bagus, kalau nggak bagus turun lagi. Lah iyalah, kalau nggak bagus ya nggak usah dikasih hadiah. Oke, bentar. Satu lagi, kita dilatih, kita dididik untuk mempunyai sifat ikhlas. Sifat apa Bapak Ibu? Oke, puasa melatih keikhlasan. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Selain puasa, ibadah apapun bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Bapak Ibu sholat bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Banyak orang tahu. Emang sholat itu amal yang kelihatan. Kalau puasa kan nggak kelihatan, betul? Ya Allah, nggak semangat, betul? Bapak Ibu sedekah bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Memang sedekah itu amal kelihatan kok. Bapak Ibu baca Quran, zikir, ngaji, bisa didengar orang, bisa diketahui orang, banyak orang lihat. Apalagi Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, selamatannya ngundang orang sekampung, banyak orang tahu. Tapi Bapak Ibu puasa nggak ada yang tahu kecuali Bapak Ibu sendiri sama Allah. Artinya begini, pura-pura ibadah pasti ketahuan kecuali puasa. Kita nggak bisa ibadah pura-pura, itu nggak bisa. Pura-pura sholat, etok-etok sholat, piye carane sholat kok pura-pura? Kalau takbiratul ihram ngangkat tangannya gimana? Apa ganti jotos-jotos gini? Rukuknya ganti kayang, sujudnya ganti gulung-gulung, pasti ketahuan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Sedekah kok pura-pura, yang dikeluarkan apa, yang nerima siapa, gimana caranya sedekah pura-pura, pasti konangan, pasti ketahuan. Pura-pura haji, ketahuan. Lu ngomong harap nyandi haji kok pura-pura, lu ngomongnya nyandi wong haji kudu nang Mekah. Halo, paham apa ndak tuh ini? Pura-pura baca Quran, konangan. Baca Quran kok pura-pura, pasti konangan. Oh, itu bukan ayat Quran, tapi dilakukan seperti baca Quran, pasti konangan. Kuntul ya tandur digura mabur. Oh, itu ternyata ono kuntul iya tandur digura kuntule mabur. Dibaca koyok maca Quran lagune, kuntul ya tandur digura mabur. Konangan ketahuan, pasti ketahuan. Kan orang kita itu suka ke Arab-Araban, gaya iso bahasa Arab sithik no. Ana antum. Padahal isone ya meng ana antum khair. Ya khair. Ana antum. Ya khair. Irungmu pesek ya khair. Kamu nggak bangga ya jadi orang Jawa? Lah iya, kenapa kamu harus antum ana ya khair? Islam datang bukan untuk merubah saya jadi ana, Anda jadi anta, ente.
kalian jadi antum, ndak. Kita bisa berislam ala Jawa kok. Ngopo isin dadi wong Jawa? Isin sampean dadi wong Jawa? Malu sampean wong Jawa? Lah yo irungmu pesek atik ya khair, ya khair. Halo. Halo. Orang kita itu suka ke Arab-Araban. Umroh ning Mekah ketinggal wonten papan. Plakat niku ana tulisane Arab. Alif, terus ya, terus sin, kaf, ro, ya, mim. Kena wong pangarasan ki diwaca kaya Quran kok. Alif, ya, sin, karim. Padahal sing bener kuwi unine es krim. Nah tulisannya kan alif, ya, sin, es, kaf, ro, ya, mim, krim. Nah kena wong pangarasan diwaca alif, ya, sin, karim. Padahal sing bener halo. Tapi kalau pura-pura puasa ora bakal konangan. Bisa. Tak ulangi. Kayak kulino ketoke. Keluar dari rumah, sebelum keluar, lambene Rika diusapi nganti garing. Nek perlu diparingi upil sithik-sithik. Ben kaya ngupil-ngupil ngono lambemu. Lah metu teko omah, macake lemes. Le mlaku genteyang sempoyongan. Mbak kok lemes, Mbak? Puasa. Ndak bakal konangan. Maksud saya begini, duh ora cukup iki waktune. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ibadahnya bener apa salah? Ini ibadahnya baik apa buruk? Berkualitas apa enggak? Sesuai tuntunan syariat apa enggak? Bisa dinilai manusia selain puasa. Sholat bisa dinilai manusia. Wah, bapak itu sholatnya khusyuk bener. Kok tahu dari mana? Pelafatannya, gerakan-gerakannya. Pelafatannya fasih. Usalli. 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 Fardal maghribi. Gerakannya Masya Allah. Allahu Akbar. Bacaannya fasih kabir. Alhamdulillah. Inni wajjahtu wajhiya Allahu hanifan muslim. Khusyuk itu bapak. Rukuknya lama. Sejam setengah. Sujud top sekali nyosop batuk mentol 3. Nah kalau masih itu sholatnya ndak khusyuk. Lalu sholatnya ngawur sembarangan, kayak cepet banget. Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Tangi cerekal yo entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Cerekal maneh entul jadi entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut. Salame gobek-gobek. Bisa kok dinilai. Sedekah bisa dinilai orang. Wah, itu Pak Kepala Desa hadir beliau. Mana Pak Kepala Desa? Pak Kepala Desa itu benar-benar ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Setiap ketemu kiai pasti nyangoni. Contoh. Ya diketahui dari mana? Ya dari kegiatan sosial yang sering dilakukan, dari nominal yang dikeluarkan. Betul-betul anak yatim sedesa disantuni terus, diperhatikan terus sama Pak Kepala Desa, dan dari uang pribadi, bukan anggaran desa. Bukan hanya anak-anak yatim yang diperhatikan, bahkan janda-janda muda. Benar-benar diperhatikan sama Pak Kepala Desa. Terkenal ahli sedekah, bisa dinilai gitu loh. Nah itu ada orang kaya pelit itu. Lah kok bisa dinilai? Orang dia nggak pernah bikin kegiatan sosial. Ada masjid dibangun dia juga nggak nyumbang, ada pesantren dibangun dia juga nggak nyumbang, ada anak-anak yatim dia juga nggak perhatian. Pelit itu bisa dinilai.
Ngaji kayak gini bisa dinilai. Saya bisa menilai mana yang hadir di sini benar-benar niat ngaji, mana yang sekedar pengen tahu dari dekat Abah Anza. Kalau benar-benar niat ngaji, udah dari tadi dengerin, merhatiin, disimak, difahami, niat mau diamalkan, kelihatan serius. Tapi kalau hanya sekedar pengen deket sama aku, iya sih dari tadi dia merhatiin aku, tapi bukannya dengerin kata-kata aku, dia malah membayangkan jadi istri aku. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. UGR kok tinteni ket sadurunge duhur. Halo? Halo? Bisa dinilai. Maaf. Orang haji itu pun bisa dinilai. Mana yang mabrur, mana yang tidak mabrur. Karena memang ada tandanya. Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelumnya. Itu tandanya mabrur. Dulu sebelum haji nggak pernah sholat jamaah, pulang haji rajin jamaahnya. Dulu sebelum haji pelit banget, kaya donyane akeh ning didekep dhewe, sedulure tangga-tanggane ora eruh rasane babar pisan, ora diparingi weruh rasane babar pisan. Saking pelite, entut wae diwadahi botol, disedot meneh. Saking pelite. Les syukuran selamatan ki gawe berkati cilik, sego meng sak sendok, adune mie kreting sak jumput, lawuhe telur puyuh disigar dadi papat. Saking pelite, pulang haji dadi lomo, selamatan berkate wadah drum. Itu berarti mabrur. Halo? Halo? Mbah paham mbah ora iki. Ada ibu-ibu dulu sebelum haji itu angkuh, sombong, kayak dikit aja sombongnya, masya Allah. Mau ke pasar ketemu tetangga disapa, mau kemana bu? Itu nggak jawab, malah melengos, ambek jentit. Gileh melaku lembiane didawak-dawake mamerke gelange, kerimping. Ada apa enggak? Ono, wonge rada lemu. Tahu loh. Pulang haji jadi ajer, sareh, sumeh, serawung, nyedulur, membaur, gerapyak, semana. Itu tandanya mabrur. Ada kok tanda-tandanya. Tapi kalau puasa, gimana mau menilai? Ayo. Wah, itu bapak-bapak itu ahli puasa. Kok tahu dari mana? Lah tubuhnya kurus banget. Lah apa iya orang kurus ahli puasa? Itu kurusnya bukan karena puasa, itu karena gizi buruk. Cacingen kok. Lah kalau yang puasa itu tandanya kurus, kasihan yang kayak Pak Lurah gemuk, berarti enggak pernah puasa. Pas sak dalange pisan kuwi. Halo? Wah, ibu-ibu itu ahli puasa. Lo kok tahu dari mana? Lihat itu, jalannya mereng-mereng. Itu bukan karena ahli puasa, tengkengen. Nah itu puasa terus itu, kok tahu? Lah ngeludah terus, sariawan. Itu loh. Sampai Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Pahalanya aja privasi, malaikat nggak tahu, nabi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita dididik tentang nilai keikhlasan. Di antara tanda ikhlas itu nggak pengen kedengaran orang, nggak pengen kelihatan orang, itu ikhlas. Walaupun jasanya besar, nggak harus diperdengarkan, nggak harus diperlihatkan. Faham? Kayak besi bangunan itu pasti ada besinya. Jasanya besar, bangunan bisa berdiri, bisa kokoh, bisa kuat, jasanya besi. Tapi besi nggak pengen memperlihatkan diri. Orang sudah tahu kok jasanya besi, itu ikhlas. Saya ada jantungnya, kerja terus jantung saya memompa darah ke seluruh organ tubuh saya. Saya berdiri, saya duduk, saya tidur, jantung saya kerja. Walaupun jantung jasanya besar, dia nggak pengen memperlihatkan diri.
Misalnya jantung merasa punya jasa besar, pengen memperlihatkan diri, manggon neng bathuk. Paru-paru punya jasa, pengen memperlihatkan diri, ketok manggon neng bokong. Ra rupa-rupa wong. Paham? Maaf, seperti maaf alat kelaminnya bapak-bapak. Itu jasanya besar. Orang yang hadir sekian banyak ini hasil karyanya dia. Tapi dia nggak mau menampakkan diri. Oh, kelihatan sedikit langsung mendelep. Orang sudah tahu kok karyanya dia. Itu ikhlas. Halo? Ibu bapak, ikhlas itu maaf. Kayak bapak ibu kalau mau ke toilet, mau BAB, buang air besar. Bahasa Inggrisnya the singing. Missing. Bapak ibu bisa merahasiakan amal itu. Jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mau berangkat juga nggak bikin pengumuman. Oh no, wong arep ngising gawe pengumuman. Pengumuman nanti malam jam 7 saya akan ngising. Nggak ada. Itu amal rahasia, itu ikhlas. Ojo nganti krungu wong, ojo nganti kelihatan orang. Begitu berangkat masuk ke toilet, diem-diem. Pintu ditutup rapat, jangan sampai ada lubang yang bisa dilihat dari luar. Ditutup, bahkan kadang pintu nggak ono kancinge. Pintu ra ono kancinge, gujengi nganggo tangan. Nek perlu nganggo sikil dicengkal. Jangan sampai kelihatan orang. Halo? Dipelorot katoknya, duduk posisi siap, langsung keran air dibuka. Supaya apa? Supaya keras bunyi airnya, gerajak dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok, pret prokotok-kotok. Itu jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Walaupun keluarnya alot, habis makan jambu kluthuk, jangan sampai keluar suaranya. Lengeden ojo nganti metu suarane. Nggak ada orang teriak-teriak, waduh alot nyonge wis ngeden bola bali orang metu-metu. Nggak ada. Itu ikhlas itu. Bahkan setelah selesai cewek bersih rapi katoan keluar, tetap dirahasiakan amal itu, nggak diceritakan ke orang lain. Ora ono wong rampung ngising dikandak-kandake wong. Mbak, aku mau metu rolas, Mbak. Ngisingku metu rolas, sing 8 dawa-dawa, sing 4 merengkel-merengkel ndek ngono, Mbak. Ora ono. Orang gila itu namanya. Wong edian kuwi. Nono wong ngamal kok dikandak-kandake wong. Kae musala kae keramike nyonge kabeh kae. Kuwi padha karo wong ngising gawe pengumuman.